Halo Sobat Tumbuh, sampai jumpa kembali. Saya Lili, kali ini kita akan membahas seni meminta maaf, jembatan hati yang retak. Coba diingat-ingat, kita semua pasti pernah kan ada di posisi yang serba salah ini. Hubungan yang tadinya baik-baik aja, tiba-tiba jadi kaku dan dingin gara-gara satu kesalahan. Dan mau bilang kata maaf, itu rasanya berat banget di lidah. Padahal kata simple itu bisa jadi kunci buat memperbaiki semuanya. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bongkar tuntas kenapa sih minta maaf itu susah, dan yang lebih penting, gimana caranya kita menguasai ini sebagai sebuah skill strategis yang penting banget buat hubungan kita, entah itu sama orang tua, guru, ataupun sahabat. Oke, jadi gimana alur pembahasan kita kali ini? Simple aja, kita mulai dari teorinya dulu, kita bedah kenapa kata maaf itu begitu sulit. Terus kita masuk ke kerangka praktisnya, yaitu 5 bahasa permintaan maaf. Setelah itu, kita coba terapkan langsung dalam 3 skenario kunci yang sering terjadi. Dan terakhir, kita akan coba mendefinisikan ulang apa sih arti dari meminta maaf itu sendiri. Alright, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan selami akar masalahnya, alasan-alasan psikologis yang bikin kita, manusia, seringkali alot banget buat sekedar bilang maaf. Lagu dari Elton John ini kayaknya ngena banget ya. Sorry seems to be the hardest word. Perasaan ini tuh universal. Sebuah kata yang begitu pendek, tapi entah kenapa sering jadi kata yang paling susah keluar dari mulut kita. Jadi kalau Anda pernah merasakannya, tenang, Anda nggak sendirian. Ini adalah pengalaman manusia yang sangat wajar. Nah ini dia nih biang keladinya. Jadi penghalang utamanya itu seringkali bukan orang yang kita sakiti loh. Musuhnya justru ada di dalam diri kita sendiri, ego kita. Kenapa? Karena saat kita minta maaf, kita itu secara nggak langsung mengakui kalau kita nggak sempurna, kalau kita bikin kesalahan. Dan bagi ego, pengakuan ini rasanya kayak kekalahan, kayak sebuah luka. Dan ini ada penjelasan brilian dari psikolog Stanford, Carol Dweck. Menurut dia, cara kita melihat permintaan maaf itu tergantung kacamata yang kita pakai. Kalau kita punya fixed mindset, kita percaya kalau kemampuan itu ya segitu-gitu aja. Jadi, sebuah kesalahan itu bukti kalau saya gagal. Minta maaf rasanya kayak mengakui identitas kita cacat. Sebaliknya, orang dengan growth mindset melihat kesalahan itu bukan sebagai identitas, tapi sebagai perilaku, sesuatu yang bisa dipelajari dan diperbaiki. Buat mereka, minta maaf itu bukan akhir dunia, tapi justru langkah pertama untuk bertumbuh. Oke, jadi kita udah kenal nih musuh internalnya, ego, dan pola pikir kita. Terus senjatanya apa? Nah, kita pinjam kerangka yang sangat powerful dari Gary Chapman. Iya, orang yang sama di balik 5 bahasa cinta. Ternyata minta maaf itu juga punya bahasanya sendiri. Ini dia 5 dialek dalam seni meminta maaf. Jadi kadang permintaan maaf kita itu ditolak bukan karena nggak tulus, tapi karena kita pakai bahasa yang salah. Ada orang yang butuh banget dengar kita bilang, aku nyesel. Ada juga yang nggak peduli sama penyesalan kita. Yang penting kita ngaku, aku salah. Ada juga yang baru bisa lega kalau kita menawarkan solusi. Gimana caranya biar ini jadi benar lagi. Jadi memahami bahasa yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita itu, nah itu kuncinya. Teori doang nggak cukup kan? Sekarang waktunya praktek. Mari kita terapkan kerangka 5 bahasa ini dalam 3 skenario yang wah ini sering banget kejadian dan pertaruhannya tinggi. Skenario pertama yang mungkin paling emosional, minta maaf ke orang tua. Kita ambil contoh Budi. Dia bohong soal pergi kemana dan sekarang ketahuan. Kepercayaan ibunya hancur. Gimana caranya Budi minta maaf dengan cara yang nggak cuma didengar, tapi juga benar-benar dirasakan oleh ibunya? Dan inilah dia kesalahan paling fatal dalam minta maaf. Satu kata kecil, tapi. Kata ini fungsinya kayak tombol delete. Semua penyesalan yang diucapin di depan itu langsung kehapus begitu kita bilang, tapi. Ini bukan permintaan maaf, ini namanya pembelaan diri yang dibungkus kata maaf. Terus gimana dong yang benar? Nah, kita pakai pendekatan yang diadaptasi dari non-violent communication. Kuncinya adalah empati. Pertama, akui perasaan mereka. Bilang, aku ngerti, ibu pasti kecewa. Ini menunjukkan kita paham dampak dari tindakan kita. Kedua, ambil tanggung jawab penuh. Titik. Nggak ada tapi, nggak ada karena, murni pengakuan salah. Terakhir, tunjukkan kalau kita serius mau berubah dengan rencana yang jelas. Aku janji, ke depannya bakal lebih jujur. Sekarang kita naik level ke arena yang lebih formal, di mana yang dipertaruhkan adalah integritas kita. Bayangkan, Sari ketahuan mencontek di ujian penting. Ini pelanggaran serius. Gimana caranya dia bisa minta maaf ke gurunya dan menunjukkan penyesalan yang sesungguhnya?
Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini adalah kalimat yang luar biasa kuat. Mengutip prinsip dari Randy Pauch, permintaan maaf yang hebat itu bukan yang penuh alasan, tapi yang siap menanggung akibat. Dengan bilang begini, Sari nggak lari dari tanggung jawab. Justru, dia menunjukkan karakter dan kedewasaan. Ini bisa mengubah persepsi guru dari ini anak nakal menjadi ini anak yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Oke, skenario terakhir, dan mungkin yang paling rumit secara emosional, persahabatan. Riko ngenggosip tentang sahabatnya sendiri Doni, sekarang Doni mendiamkannya. Di sini, yang rusak itu bukan peraturan, tapi kepercayaan, fondasi utama dari sebuah persahabatan. Untuk memahami kerusakan ini, kita pakai metafora keren dari Stephen Covey, rekening bank emosi. Bayangin aja, setiap hubungan itu kayak punya rekening bank. Setiap interaksi positif, itu kita nabung kepercayaan. Tapi dengan bergosip, Riko itu melakukan penarikan besar-besaran. Saldo kepercayaan Doni ke dia sekarang mungkin udah minus. Minta maaf itu ibarat usaha buat mulai nabung lagi, tapi utangnya udah banyak. Nah, disinilah letak pertanyaan pamungkas dari bahasa permintaan maaf melakukan perbaikan. Apa yang bisa gue lakuin buat benerin ini? Pertanyaan ini sangat kuat karena mengembalikan kendali ke orang yang terluka. Ini menunjukkan kalau kita nggak cuma menyesal, tapi juga bersedia bekerja keras buat membangun kembali jembatan yang udah kita rusak. Baik, dari semua teori dan studi kasus tadi, kita sekarang sampai di bagian akhir yang paling penting. Mengubah cara kita memandang permintaan maaf itu sendiri secara fundamental. Kalau kita tarik benang merah dari semua skenario tadi, pelajarannya jelas banget. Pertarungan sesungguhnya itu bukan melawan orang tua kita, guru kita, atau teman kita. Pertarungan sesungguhnya terjadi di dalam diri kita. Jadi, kemenangan terbesar itu bukan pas kita menang debat, tapi pas kita berhasil menaklukkan bisikan ego yang menghalangi kita melakukan hal yang benar. Mahatma Gandhi pernah bilang bahwa memaafkan adalah atribut orang kuat. Dan saya rasa, hal yang sama, bahkan mungkin lebih, berlaku untuk meminta maaf. Butuh kekuatan, keberanian, dan rasa aman yang luar biasa untuk bisa berdiri dan bilang, saya salah. Ini sama sekali bukan tanda kelemahan, ini justru demonstrasi kekuatan mental yang tertinggi. Jadi, pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah ini. Ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita tahu kita harus minta maaf, coba sadari siapa musuh yang sebenarnya. Bukan orang di hadapan kita, tapi ego di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup kuat untuk memenangkan pertarungan internal itu? Ingatlah, permintaan maaf itu bukanlah jembatan untuk kembali ke masa lalu yang sudah rusak, melainkan sebuah gerbang untuk membangun masa depan hubungan yang jauh lebih kuat dan lebih jujur. Semoga paparan kali ini bisa menambah value kepada semuanya. Tetaplah curious, tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.